Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu. Ini jumlah kelas B ada berapa mahasiswanya? Ada 50 mahasiswa, Bu. 50 pas ya mahasiswanya ya. Oke, ini angkatan 2001 ya, yang 50 orang. Kalau nggak salah ada juga ya mahasiswa yang mengulang di sini ya. Tapi Ibu nggak tahu nih ya, hadir atau tidak mahasiswanya. Oke, saya izin share dulu ya sebelum kita mulai perkuliahan. Barangkali sebelum kita memulai perkuliahan ya, ada baiknya kita saling mengenal dulu ya. Paling tidak ini pertemuan pertama saya dengan Anda. Mungkin kalau di sini ada mahasiswa PA saya sudah bertemu dengan saya 2 hari yang lalu ya untuk bimbingan KRS. Nah ini barangkali yang baru pertama kali bertemu, kita mungkin saling kenal terlebih dahulu ya. Jadi saya adalah Ibu Sakura Yulia Iriani ya, biar Anda bisa panggil saya Ibu Sakura. Salah satu dosen pengampu mata kuliah untuk kalkulus di semester 1 ini. Oke. Kemudian yang mau saya jelaskan juga di sini ya, sebelum kita masuk ke perkuliahan, untuk mata kuliah kalkulus ini sendiri ada 3 pengampu mata kuliah ya, 3 dosen pengampu. Mungkin dari jadwal sudah bisa Anda lihat ya. Jadi ada saya sendiri, Bu Sakura, nanti ada Ibu Dr. Melawati Agustin, kemudian satu lagi ada Ibu Lutfia Ulfa. Oke, nah ini kalau Ibu Putri ini dia mengajar di kampus Palembang. Nah untuk kampus Indralaya, dosen pengampu ketiganya itu adalah Ibu Lutfia Ulfa, ya, atau biasanya dipanggil Bu Ulfa di sini. Nah bisa Anda lihat di layar Anda, ya. Jadi kalkulus ini kita akan bertemu sebanyak 16 kali pertemuan, 16 kali itu termasuk UAS ya, ujian akhir semester. Dan bisa Anda lihat dari pertemuan pertama sampai ke 15 yang saya share ke Anda ini adalah materi-materi ya yang akan Anda pelajari ya, atau yang akan Anda dapatkan selama 1 semester ini. Nah, jadi dari 15 kali pertemuan di sini, karena kita ada 3 dosen pengampu di sini, maka masing-masing dosen itu akan mendapatkan giliran sebanyak 5 kali. Ya, yang mana yang sudah kita sepakati, pertemuan pertama sampai kelima itu saya akan mengajar langsung. Nanti akan dilanjutkan dengan Bu Mela pada pertemuan ke-6 sampai ke-10, dan pertemuan ke-11 sampai 15 akan dilanjutkan oleh Ibu Ulfa nanti. Oke. Kalau Anda perhatikan dari materi-materi ini, ya, jadi pertemuan pertama sampai kelima itu fokusnya ke fungsi dan turunan. Ya, bisa Anda lihat di sini ya. Jadi pertemuan pertama itu hari ini kita akan membahas mengenai fungsi. Kemudian pertemuan kedua sampai kelima kita akan mempelajari mulai dari definisi turunan, bagaimana memecahkan turunan dari berbagai jenis fungsi, dan di pertemuan kelima kita akan mempelajari aplikasi daripada turunan. Nah, di sini untuk aplikasinya kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara mencari nilai maksimum minimum, ya, percepatan dan kecepatan, serta bagaimana cara kita mencari persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Oke. Nah, kemudian bisa Anda lihat di sini di pertemuan ke-6 sampai ke-10 itu materinya semua mengenai integral ya. Jadi bagaimana cara kita mencari integral dari berbagai jenis fungsi, kemudian juga nanti ada integral lipat 2, dan di pertemuan keempat dan kelima bisa Anda lihat di situ adalah aplikasi daripada integral, bagaimana cara kita nantinya akan menghitung luasan dan juga volume di sini. Oke. Dan di pertemuan ke-11 sampai 15 itu materinya secara garis besar itu mengenai baris dan deret yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Ulfa di sini. Oke ya. Jadi tidak hanya di kalkulus ya, di mata kuliah yang lain juga pasti setiap dosen itu atau setiap tim pengajar itu pasti sudah menyiapkan RPKPS ya. Apa itu RPKPS? Jadi RPKPS itu adalah rencana program dan kegiatan pembelajaran semester ya. Jadi dari RPKPS ini berisi mulai dari deskripsi mata kuliah, CPL, CPMK, kemudian materi-materi setiap
minggunya selama 16 kali pertemuan, kemudian metode pembelajarannya seperti apa, indikator penilaiannya seperti apa, itu semuanya ada di RPKPS. Oke. Nah, bisa sekilas ya kita lihat di sini. Jadi untuk RPKPS mata kuliah kalkulus ya. Jadi mata kuliah kalkulus kalau Anda baca di sini itu merupakan mata kuliah wajib semester 1. Oke, yang jumlah SKS-nya itu adalah 3 SKS. Ya, mungkin Anda masih bingung SKS itu apa sih, Bu? Kemudian kenapa harus ada 3, ada yang 2 SKS ya. Jadi SKS itu menyatakan berapa lama proses pembelajaran ini berlangsung dalam satu kali pertemuan. Jadi satu SKS itu biasanya sama dengan 50 menit. Ya, jadi kalau 3 SKS artinya mata kuliah ini itu selama 150 menit atau sekitar 2 jam setengah ya, kalau Anda lihat di sini. Oke, dosen pengampuhnya di sini ini yang lama ada Ibu Juli ya, tapi sekarang sudah berganti dengan Ibu Ulfa ya. Kemudian di sini ada deskripsi mata kuliahnya, yaitu penjelasan singkat ya, atau secara umum pembahasan mengenai mata kuliah ini. Nah, kemudian ada juga CPMK ya, tapi sebelum masuk ke CPMK ada CPL-nya dulu. Mungkin pada saat pertemuan mahasiswa baru sudah dijelaskan ya sama Kajur ataupun Sekjur bahwa untuk teknik sipil ini sendiri itu memiliki 9 CPL ya, yaitu capaian pembelajaran. Nah, untuk mata kuliah kalkulus ini sendiri itu masuk di CPL 2 ya, yaitu kalau Anda baca di sini CPL 2 itu adalah kita harapkan mahasiswa itu memiliki kemampuan ya menerapkan pengetahuan matematika, ilmu dasar, baik ilmu pengetahuan alam dan atau material, teknologi, informasi, dan keteknikan untuk memperoleh prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan teknik sipil. Nah, kemudian dari CPL 2 ini sendiri kita punya dua indikator bisa, Wak. mata kuliah kalkulus ini. Oke. Nah, yang pertama itu adalah kemampuan mengidentifikasi ilmu-ilmu pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam teknik sipil. Kemudian yang kedua, kemampuan menerapkan matematika, ilmu-ilmu dasar baik ilmu pengetahuan alam dan atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk memecahkan masalah teknik sipil. Oke. Nah, ini adalah indikator untuk CPL 2 yang ada pada mata kuliah kalkulus di sini. Nah, selanjutnya kalau ini CPL ini secara umum. Nah, secara khusus itu ada di CPMK. Nah, untuk mata kuliah untuk mata kuliah kalkulus ini ada 6 CPMK. Ya, ini yang pertama ya sampai dengan ke-6. Oke, jadi CPMK ini adalah tujuan khusus atau capaian khusus yang diharapkan setelah mahasiswa mengambil mata kuliah kalkulus ini. Nah, di sini ada 4, jadi secara garis besar mahasiswa mampu membuat persamaan ya dan grafik dari berbagai jenis fungsi. Kemudian yang kedua, mahasiswa menjelaskan konsep turunan serta menyelesaikan soal turunan dari berbagai fungsi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan konsep turunan dalam bidang teknik sipil. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep integral, ya, kemudian menyelesaikan soal integral dan berbagai fungsi. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan konsep integral dalam bidang teknik sipil. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis baris dan deret dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, jadi secara garis besar ada 6 CPMK atau 6 capaian yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah kalkulus ini bisa ke-6 CPMK ini bisa tercapai. Oke. Nah, kemudian di bawah ya. Oke, di bawah di sini ada tabel. Tabel ini isinya apa saja? Nah, Anda perhatikan di sini ada capaian pembelajaran pertemuan, kemampuan akhir pembelajaran, ya, kemudian bahan atau kajian materi pembelajaran, metode pembelajaran seperti apa, pengalaman belajar. Nah, kemudian juga di sini ada kriteria penilaian dan waktu pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi Anda perhatikan di sini pada tabel ini adalah isi daripada baik itu materi ya dan juga capaian-capaian diharapkan dalam setiap pertemuan. Jadi pada RPKPS ini berisi semua
materi dan juga capaian selama 16 kali pertemuan. Ya, misalkan contohnya hari ini. Hari ini capaian yang kita harapkan pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan fungsi aljabar, fungsi logaritma eksponensial, dan fungsi transenden di sini. Oke, dan kemampuan akhir capaian pembelajaran yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi, membuat persamaan, dan menggambar kurva dalam bentuk-bentuk fungsi aljabar dan juga fungsi transenden. Nah, untuk materi hari ini yaitu mengenai persamaan dari berbagai jenis fungsi dan juga pembuatan atau menggambarkan grafik dari berbagai jenis fungsi. Nah, metode pembelajaran ya kita hari ini itu secara tatap muka, tapi kita lakukan itu secara online dan juga diskusi serta tanya jawab. Oke, kemudian di sini untuk pengalaman belajarnya yaitu memberikan gambaran menyangkut materi yang akan dibahas, arti penting materi perkuliahan, kemudian menyampaikan dan menjelaskan materi secara lisan dan tertulis, memakai media yang ada, dan disertai contoh. Yang ketiga, diskusi tanya-jawab, dan yang keempat di sini ada latihan soal. Oke, nah kemudian di sini untuk kriteria penilaian atau indikator penilaian yang akan diberikan dosen kepada mahasiswa, itu yang pertama, absensi atau kehadiran, ya, keaktifan dalam perkuliahan, mengerjakan kuis atau tugas di sini, kemudian pemahaman substansi pembelajaran, serta yang ketiga keaktifan siswa dalam mengerjakan soal di lembar kerja masing-masing, ya. Nah, selanjutnya di sini di tabel di sini ada waktu pembelajaran itu sebanyak 3 SKS ya atau setara dengan 150 menit atau 2,5 jam di sini ya. Nah, ini nanti bisa Anda lihat sendiri ya. Jadi mungkin untuk mempersiapkan pembelajaran minggu depan Anda bisa lihat, oh kira-kira materi pertemuan 2 ini apa ya. Nah, bisa Anda lihat di RPKPS. Oke, dan RPKPS ini sendiri juga sudah saya masukkan di laman e-learning. Ya, di laman e-learning. Jadi kalau Anda sudah enroll, sudah masuk di e-learning, itu Anda sudah bisa lihat materi pembelajaran untuk hari ini. Oke, itu biasanya sudah saya masukkan sebelum saya memulai pembelajaran. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, ini ada yang terhapus ya. Ini kemarin ada slide yang tidak sempat saya simpan sepertinya ya. Jadi ada beberapa peraturan pembelajaran baik itu dengan saya ataupun dengan dosen yang lainnya. Oke, jadi selama masa pandemik ini kita belajar secara online, ya secara online, baik itu melalui Zoom ya ataupun Google Meet ya. Mungkin ada beberapa dosen yang menggunakan Zoom, ada juga yang menggunakan Google Meet selama masa pandemik ini. Nah, saya harapkan selama kita belajar secara online ini, kita saling menghargai. Ya, menghargainya seperti apa? Paling tidak Anda pada saat kita belajar seperti ini, kamera Anda itu dalam keadaan on, ya, tidak dalam keadaan off. Kemudian belajarnya juga kalau bisa jangan sambil tiduran, ya. Nah, kemudian untuk sistem penilaian dari saya, ya, itu untuk pertemuan pertama sampai kelima ini ada beberapa hal yang menjadi bahan penilaian saya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Yang pertama itu adalah kehadiran. Oke. Kehadiran Anda itu juga merupakan bagian dari penilaian saya. Kemudian keaktifan Anda dalam mengikuti pelajaran. Keaktifan ini contohnya apa? Misalkan pada saat dosen bertanya, ada respon dari mahasiswa. Walaupun mahasiswa itu misalkan tidak bisa menjawab ya, yang penting itu ada respon ya. Jadi ada komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Ya. Jadi yang pertama kehadiran, kemudian keaktifan pada saat kuliah. Selanjutnya itu adalah tugas ya. Jadi tugas itu juga komponen penting dalam penilaian. Ya. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah form penilaian atau yang menjadi acuan dosen dalam menilai mahasiswa. Nah, di sini ada nilai tugas dan nilai tugas rata-rata. Nah, nilai tugas ini ada 3 tadi kalau dari saya, ya, kehadiran, keaktifan pada saat kuliah, dan tugas. Nah, saya harapkan di sini tugas bisa dikumpulkan tepat waktu. Ya, biasanya kalau saya memberikan tugas itu tenggang waktunya cukup panjang.
Oke, misalkan hari ini saya kasih tugas pagi hari. Biasanya saya kasih waktu sampai malam atau sampai ke esok harinya. Oke, jadi saya rasa tidak ada alasan untuk mahasiswa untuk tidak bisa mengumpulkan tugas karena waktunya cukup panjang. Ya, jadi misalkan hari ini kita selesai pukul 10 atau pukul 10.30, masih ada waktu lebih dari 6 jam untuk menyelesaikan tugas. Ya. Nah, kemudian Anda lihat di sini, bisa Anda lihat di slide ini, untuk persentase penilaian itu adalah untuk tugas itu adalah 25%. 25% ini ya, Anda perhatikan itu adalah nilai tugas dari seluruh dosen. Ya, jadi nanti dari saya, dari Ibu Mela, dan juga dari Ibu Ulfa. Oke, jadi nilai dari saya, dari Bu Mela, dari Ibu Ulfa nanti dikumpulkan, dibagi 3, baru kita kalikan dengan 25%. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, untuk yang jadi bahan penilaian saya juga, tapi itu kita mulai minggu depan ya. Biasanya setiap akhir perkuliahan saya ada kuis untuk evaluasi pembelajaran, hasil pembelajaran mahasiswa. Nah, itu kita mulai minggu depan. Ya, terutama di materi mengenai turunan. Nah, kuis ini akan saya berikan setelah saya selesai mengajar. Jadi saya ingin melihat apakah Anda benar-benar sudah menangkap materi yang sudah saya berikan. Nah, itu kita mulai minggu depan, dan kuis itu kita laksanakan di pertemuan kedua, 3, dan 4. Kemudian di sini yang belum saya jelaskan barusan, yaitu mengenai bobot UTS ya. Jadi untuk nilai dari saya itu nanti akan masuk di UTS, yaitu sebesar 35%, kemudian nilai UAS itu adalah 40%. Sekarang kita masuk ke fungsi logaritma dan eksponensial di sini. Oke. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke fungsi logaritma. Jadi kalau logaritma itu biasanya ada 2 jenis ya. Ada yang menggunakan len, ada yang menggunakan log. Oke, ada yang menggunakan len, ada yang menggunakan log. Sedangkan untuk eksponensial itu biasanya itu disimbolkan ya, atau sama dengan ada simbol X-nya di sini. Yang mana nilai E ini sendiri itu adalah eksponensial yang memiliki nilai. Nah, dan nilai eksponensial ini adalah 2,7183. Ya. Jadi ini adalah nilai daripada bilangan eksponensial. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu satu-satu ya mengenai fungsi logaritma. Nah, sekarang kita akan membahas untuk yang dalam bentuk len dulu. Oke. Jadi kalau Anda lihat contoh yang pertama, ya persamaan yang pertama, kalau ada 2 buah fungsi logaritma yang dijumlahkan, oke, maka itu bisa kita ubah dia menjadi Y sama dengan len A kali B di sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya, apabila ada sebuah buah fungsi logaritma yang mana A dan B ini merupakan suatu bilangan, ya, maka kalau dia berupa pengurangan, kita bisa cari dengan Y sama dengan len A dibagi dengan B. Kemudian yang ketiga, apabila Y sama dengan len A pangkat B, maka untuk fungsi logaritma, B-nya ini bisa kita turunkan ke depan. Oke, seperti ini ya. Jadi pangkatnya kita turunkan ke depan, dia menjadi Y sama dengan B dikalikan dengan len A. Kemudian yang keempat, Y sama dengan len eksponensial, itu sama dengan 1 ya. Nah, ini bisa Anda cek sendiri di kalkulator ya. Jadi kalau misalkan Anda ketik len E di kalkulator, maka hasilnya akan keluar sama dengan 1 di sini. Kemudian Y sama dengan len 1, itu hasilnya sama dengan 0. Oke. Nah, ini adalah beberapa sifat-sifat daripada fungsi logaritma. Oke. Nah, selanjutnya, oke, ini sama ya. Ini kalau dia berupa fungsi ya. Nah, sekarang sebentar. Oke, kita masuk ke logaritma yang selanjutnya dulu ya. Saya ingin menjelaskan yang ini dulu. Tadi yang len, sekarang kita masuk yang log. Oke. Sekarang kita masuk yang fungsi Y sama dengan log di sini. Anda perhatikan di sini ada
P log A. P di sini itu adalah bilangan pokok. Oke. Kemudian A di sini adalah bilangan logaritma dan M di sini adalah hasil daripada logaritma. Oke. Jadi misalkan saya punya di sini saya punya nilai ya 3 log 4 sama dengan 6 misalnya ya. Misalkan. Maka 3 ini adalah bilangan pokoknya. 4 ini adalah bilangan logaritmanya. Kemudian 6 ini adalah hasil logaritmanya. Oke, ya jadi 3 ini adalah bilangan pokoknya yang di atas seperti ini. Kemudian 4 ini adalah bilangan logaritmanya dan 6 ini adalah hasil logaritmanya. Oke. Yang secara umum kita ketemu seperti ini. Oke, tapi ada beberapa referensi yang posisi bilangan pokoknya itu berada di bawah ya, seperti ini. Misalkan log P A sama dengan M ya. Ada kalau Anda baca beberapa referensi, nilai bilangan pokoknya itu berada di bawah posisi seperti ini. Ya. Ya itu sama saja dengan bilangan pokok yang posisinya di atas. Oke, ya. Nah, sekarang misalkan saya punya log 3 sama dengan 7. Oke ya, saya punya log 3 sama dengan 7. Indah Permata, ada Indah Permata? Ada, Bu. Oke, Indah Permata. Kalau misalkan di sini bilangan pokoknya tidak tertulis, berapa nilainya? 1. 1. Jadi P-nya sama dengan 1. Ya, Indah? Indah? Oke. Coba yang lain. Melvina. Ada Melvina Dwi Tamara? Ada, Bu. Oke. Tadi temannya Indah menjawab kalau misalkan bilangan pokok di atas tidak tertulis, P-nya sama dengan 1. Apakah kamu punya jawaban lain atau jawaban temannya sudah benar? Menurut saya kalau tidak dituliskan P-nya sama dengan 10, Bu. Oke, makasih Melvina. Ya. Oke, jadi yang betul, kalau misalkan dalam suatu fungsi logaritma, bilangan pokoknya tidak tertulis, itu nilai bilangan pokoknya itu sama dengan 10. Ya. Jadi untuk yang lainnya ya, salah tidak apa-apa tadi ya, tapi untuk diketahui, jadi kalau misalkan dalam suatu fungsi logaritma, bilangan pokoknya tidak tertulis itu nilainya sama dengan 10. Di luar dari angka 10 pasti akan tertulis di atasnya. Oke. Oke ya, saya lanjut lagi. Nah, ini contoh yang barusan ya, saya jelaskan ya. Jadi misalkan ada 10 log 3, maka bisa kita tulis dengan log 3 saja. Ya. Jadi kalau bilangan pokok tidak tertulis, maka otomatis nilainya itu adalah 10. Kemudian tadi ada penulisan lain dari cara penulisan fungsi logaritma, ya, yang mana posisi bilangan pokoknya berada di bawah seperti ini. Jadi kalau Anda baca beberapa referensi, jangan bingung ya, ini apa, misalkan posisinya di bawah, ya, ini adalah bilangan pokok. Jadi misalkan kita punya fungsi bilangan pokok, suatu fungsi logaritma, 2 log 3 sama dengan 6 tadi, maka cara penulisan lain bisa kita tulis log 2, 3-nya di sini sama dengan 6. Ya, jadi ini sama. Oke. Jadi kalau Anda baca beberapa referensi itu, ada yang posisinya di bawah seperti ini. Oke. Nah ini ya, di sini ada beberapa sifat daripada logaritma ya untuk fungsi log-nya. Kalau Anda perhatikan di sini hampir sama seperti yang len tadi ya. Jadi kalau misalkan ada log A kali B, itu bisa kita pecah menjadi log A ditambah dengan log B. Oke. Kemudian log 1 itu sama dengan 0. Nah, kemudian di sini Anda perhatikan, kalau bilangan pokok dan bilangan logaritmanya itu nilainya sama, maka hasilnya sama dengan 1. Oke, contohnya misalkan 2 log 2, maka hasilnya sama dengan 1. Ya, jadi kalau ada fungsi logaritma yang bilangan pokok dan bilangan logaritmanya itu nilainya sama, di sini ya nilainya itu sama, maka hasilnya sama dengan 1.
Kemudian ada log A dibagi log B, itu sama dengan log A min log B. Oke. Nah, kemudian ada log A pangkat N di sini, Anda perhatikan. Maka pangkatnya itu kita pindahkan ke depan. Oke, dia menjadi N dikalikan dengan log A, seperti ini. Nah, yang keenam ya, Anda perhatikan, kalau Anda perhatikan yang keenam ini sifatnya sama seperti yang kelima. Jadi dia berupa log A yang berpangkat seperti ini. Pangkatnya kebetulan dalam bentuk pecahan. Ya, maka pangkatnya kita pindahkan ke depan sama seperti yang kelima tadi. Oke, dia menjadi M per N log A di sini. Oke, ya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi eksponensial. Ini sebenarnya fungsi suatu bilangan yang berpangkat, ya. Jadi kan kalau tadi Y sama dengan E pangkat X, ya. Itu kalau kita ubah atau kita ubah eksponensialnya dalam bentuk bilangan, itu sama saja dengan Y sama dengan 2,78 sekian tadi ya pangkat X. Oke ya. Jadi kalau eksponensial kita ubah dalam bentuk angka, dia menjadi 2,78 pangkat X. Ya. Tapi terkadang ada suatu fungsi yang tidak selalu dalam bentuk eksponensial. Ya, dia berupa bilangan. Contohnya misalkan Y sama dengan 3 pangkat X. Bukan 3X ya, tapi 3 pangkat X. Ya. Kalau Anda lihat ini hampir mirip dengan fungsi eksponensial. Karena dia berupa bilangan yang berpangkat variabel. Ya, kalau Anda perhatikan kan eksponensial ini adalah suatu bilangan yang berpangkat variabel. Nah, di sini kita akan melihat berbagai jenis fungsi, yang mana fungsinya itu berupa bilangan yang berpangkat variabel seperti ini. Ya, contohnya nomor 1, misalkan di sini saya punya nilai B-nya itu sama dengan 3, dan kemudian nilai A-nya itu sama dengan 5, misalkan. Oke, saya akan mencari yang pertama. Yang pertama saya akan mencari B kali X, B-nya 3, berarti 3 pangkat X ya, dikalikan dengan B pangkat Y, 3 pangkat Y, maka hasilnya itu adalah 3 pangkat X plus Y. Ya, jadi kalau Anda perhatikan, poin pertama sampai kelima ini itu adalah suatu bilangan yang berpangkat. Oke, biasanya kan kalau selama ini variabel yang berpangkat. Nah, ini adalah bilangan yang berpangkat, kalau Anda lihat. Bilangan yang berpangkat variabel. Oke, atau contoh yang ketiga sekarang. Kalau yang kedua mudah ya. Jadi kalau dia berupa dua buah fungsi, ya, yang memiliki variabel yang sama seperti ini, memiliki angka yang sama, nilai B-nya sama, maka dia sama dengan B pangkat X min Y. Oke, kalau dia yang ketiga, ya contohnya di sini saya masukkan 3 pangkat X, ya, kemudian dipangkatkan dengan Y. Oke ya, maka hasilnya itu adalah ya 3 pangkat X kali Y. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, yang poin keempat dan kelima, ini apabila dia memiliki dua buah angka, ya, atau bilangan. Ya. Jadi misalkan tadi yang keempat, kita punya B-nya 3, A-nya 5. Oke, A-nya 5 dikalikan dengan 3 pangkat X. Ya. Maka hasilnya itu adalah 5 pangkat X kali 3 pangkat X. Ya. Dan seterusnya, begitu juga untuk fungsi yang ke-5. Oke, jadi A dan B ini di sini pada persamaan pertama sampai kelima itu semuanya berupa bilangan. Oke. Oke ya. Nah, sekarang sama seperti fungsi trigonometri tadi, coba Anda membuktikan atau mencari berapakah nilai X di sini. Ya. Bukan membuktikan ya, mencari nilai X di sini ya, dengan menggunakan sifat-sifat daripada logaritma tadi. Oke, jadi misalkan yang 1A. Yang 1A di sini saya ingin mencari berapakah nilai X ya dari 3 log 9.
Maka bisa saya menggunakan sifat-sifat daripada logaritma tadi. Oke. Nah, 9 ini bisa saya ubah dia menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan X ya. Nah, Anda ingat tadi ya aturannya kalau misalkan ada suatu fungsi logaritma yang berpangkat, maka pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan. Ya, 2 dikali. Nah, kemudian di sini ada fungsi yang memiliki bilangan pokok dan nilai logaritmanya sama di sini. Ya, maka dia menjadi log 3 seperti ini. Nah, log 3 log 3 itu sama dengan 1, maka bisa kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 1 di sini. Ya, cukup mudah ini ya. Nah, sekarang tugas Anda di rumah, ya. Setelah ini silakan kerjakan nomor C, kemudian nomor E, dan nomor F. Oke. Oke ya, sebelum kita akhiri kuliah ya, saya screenshot dulu ya. Jadi sebagai bukti pembelajaran kita hari ini. Oke, sebentar ya, ini ada dua layar ya. 1, 2, 3 yang pertama. Oke, bentar ya. Oke, sekarang yang layar kedua selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin itu saja kuliah kita hari ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bu, izin nanya, Bu. Oh iya, silakan. Untuk deadline tugasnya kapan? Oh iya, e-learning tugas saya tunggu paling lambat jam 8 malam ini. Jam 8 malam ya, jadi Anda masih ada waktu cukup panjang untuk mengerjakan. Dan tolong Anda segera enroll ke e-learning biar saya bisa masukkan Anda di grup. Ya, di grup e-learning kita. Oke, saya rasa sekian dulu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.